Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Usmandala di channel YouTube kita Mandala Bird Farm. Nah teman-teman, kali ini saya akan sharing bagaimana sih tahapan-tahapan dalam breeding burung kenari yang biasanya saya lakukan di penangkaran saya. Kemarin saya sempat mengupload video tentang tahapan-tahapan breeding burung kenari juga, tetapi yang kemarin itu lebih ke bagaimana dasar-dasar yang harus kita perhatikan sebelum melakukan breeding. Kali ini saya akan lebih mendalam lagi, sudah masuk bagaimana sih kita melakukan tahapan breeding tersebut. Teman-teman, untuk tahapan breeding yang harus kita perhatikan, yang pertama sebelum kita melakukan breeding, kita wajib memperhatikan tempat yang akan kita jadikan tempat breeding, atau di mana akan kita melakukan breeding. Nah, untuk tempat breeding ini, teman-teman bisa menyesuaikan dengan bagaimana situasi di tempat teman-teman masing-masing. Breeding itu bisa ada dua ya teman-teman. Teman-teman bisa melakukan di indoor atau di dalam ruangan, atau teman-teman juga bisa melakukannya di outdoor atau di luar ruangan. Untuk di indoor ataupun di outdoor tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk indoor mungkin teman-teman lebih aman dari predator seperti tikus, kucing, dan predator-predator lainnya. Tapi kelemahannya mungkin di sirkulasi udara teman-teman harus perhatikan. Sebaliknya kalau di outdoor, tentu teman-teman sirkulasi udaranya kemungkinan besar akan bagus, tapi tentu hama-hama seperti tikus, kucing, dan hewan-hewan pengganggu lainnya itu juga harus teman-teman antisipasi. Selanjutnya, teman-teman harus memperhatikan atau memilih kandang ternak apa yang akan teman-teman gunakan. Teman-teman bisa memilih kandang ternak itu bisa kandang box, bisa kandang kotak biasa yang untuk ternak kenari, atau kandang besi untuk lovebird juga bisa, ataupun teman-teman akan menggunakan sangkar gantung harian yang biasa teman-teman gunakan, itu juga bisa teman-teman pakai sebagai kandang untuk menangkarkan burung kenari. Nah, kandang ini tentu teman-teman harus set atau teman-teman harus atur sesuai dengan tempat yang teman-teman miliki. Kalau di outdoor sebaiknya sangkar apa, di indoor sebaiknya sangkar apa, itu teman-teman perhatikan juga dengan luasan lahan yang teman-teman miliki agar hasilnya maksimal. Nah, selanjutnya untuk ornamen-ornamen sangkar yang perlu diperhatikan tentu harus ada tempat bertelur ya teman-teman, atau sarangnya. Sarang juga bermacam-macam, teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman atau yang tersedia di tempat teman-teman. Nggak usah yang terlalu ribet-ribet, karena intinya adalah burungnya itu nyaman dengan tempat sarang yang teman-teman sediakan. Tapi misalnya burungnya diberikan tempat sarang berbahan dasar rotan, dia nggak mau, teman-teman bisa ubah menggunakan tempat sarang plastik, atau juga menggunakan tempat sarang yang berbentuk box. Itu bisa teman-teman lakukan untuk mencari sarang seperti apa yang sebenarnya diinginkan oleh burung yang teman-teman breeding. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk sarang teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk bahan sarang, teman-teman itu juga bisa menyesuaikan ya teman-teman. Biasanya yang digunakan dalam breeding burung kenari itu adalah serat nanas, itu sangat umum untuk digunakan. Tapi kalau teman-teman kesulitan untuk mencari serat nanas, teman-teman bisa menggunakan serat sagu, ataupun menggunakan hijau juga bisa, atau rumput-rumput kering dan jerami itu juga bisa teman-teman gunakan. Nah, ketika nanti sarangnya itu udah bulat, teman-teman jangan lupa menambahkan kapas sedikit saja, itu untuk alas dasar telur agar telurnya itu tidak pecah, dan ketika anak-anak itu lahir dia lebih lembut dibandingkan kalau menggunakan serat nanas itu kadang rawan terlilit kaki dari anak-anak yang masih kecil. Kalau menggunakan jerami juga kemungkinan bisa tajam, jadi teman-teman bisa menambahkan sedikit kapas untuk bagian dasarnya. Nah, selain sarang, tentu ornamen lain seperti tempat pakan, tempat minum, gantungan buah dan sayur itu teman-teman sesuaikan dengan kebiasaan atau bagaimana biasanya kita merawat burung ya. Itu menurut saya tidak terlalu menjadi hal yang harus kita perhatikan. Yang penting burungnya nyaman dan tempat-tempat yang kita gunakan itu tidak mengganggu keberlangsungan kita melakukan breeding, itu saja.
Nah, untuk penjodohan, teman-teman pastikan sudah menonton video yang sebelumnya ya teman-teman. Linknya itu ada di atas ini. Nah, untuk setelah kita menginjak ke proses penjodohan dengan tentunya syarat burung-burung yang kita ingin tangkarkan itu sudah sesuai dengan spek atau kondisi yang layak untuk di breeding, teman-teman melakukan penjodohan bisa sangkarnya ditempel dulu. Kalau teman-teman takut burungnya nanti misalnya biar nggak bertengkar, teman-teman bisa tempel dulu antara kandang burung jantan dan kandang burung betina selama beberapa hari sampai terlihat jodoh. Tapi kalau teman-teman memang sudah biasa melakukan breeding atau merasa burungnya tidak perlu dijodohkan, itu juga bisa, dengan catatan teman-teman memasukkan burung jantan ke kandang burung betina itu ketika burung betina memang sudah memasuki fase yang benar-benar siap untuk di breeding. Ciri-cirinya itu di dalam sarang itu bahan sarangnya udah mulai disusun, itu biasanya menandakan burung betina memang sudah memasuki usia yang siap breeding. Jadi teman-teman aman untuk langsung mencampurkan burung jantan dan burung betina. Tapi untuk amannya, kalau teman-teman lakukan penempelan sangkar beberapa hari itu juga bagus. Tetapi pastikan jangan sampai teman-teman ketika melakukan penempelan sangkar itu malah membuat drop salah satu atau kedua birahi dari burung tersebut. Jadi nempelnya nggak perlu seharian penuh, mungkin 1 jam aja atau 2 jam, kemudian dipisah lagi. Itu juga bisa meningkatkan birahi dari burung yang teman-teman akan breeding. Nah, setelah proses penjodohan, teman-teman bisa memilih sistem ternak yang teman-teman akan gunakan. Apakah sistem ternaknya itu dia memang selalu berpasangan, dalam artian burung jantan dan burung betina dibiarkan dari proses penjodohan sampai burungnya kemudian kawin, bertelur dan mengasuh anak itu bersama-sama, atau teman-teman bisa menggunakan sistem kawin cabut. Kalau kawin cabut itu biasanya ketika burung sudah bertelur 2 butir atau 1 butir itu jantannya mulai dicabut dan betina dibiarkan melanjutkan proses breeding itu secara mandiri, baik itu dari mengeram kemudian loloh anaan, itu burung betina melakukannya sendiri. Dan kemudian burung jantan bisa dikondisikan lagi, bisa teman-teman gunakan untuk betina-betina lain. Itu kalau teman-teman menggunakan proses breeding sistem kawin cabut atau poligami. Nah, selain proses kawin cabut atau poligami tersebut, kalau teman-teman memang pingin poligaminya murni, bisa teman-teman menggunakan sangkar yang agak besar. Nanti di sana diisi dengan 1 burung jantan dan bisa maksimal sampai 5 burung betina. Dengan catatan, burung betina yang teman-teman gunakan itu memang sudah semuanya memasuki fase birahi ya. Jangan sampai mungkin 2 burung betina sudah birahi tapi yang lainnya belum. Nah, itu kendala yang biasanya terjadi. Burung yang belum memasuki masa birahi akan mengganggu burung betina yang sudah memasuki masa birahi. Misalnya ketika burungnya mengeram, burung-burung betina yang belum birahi itu akan mengganggu proses pengeraman tersebut. Kemudian juga kalau burungnya belum semuanya birahi dalam tahap yang bagus, nanti malah jadinya burung jantan itu mengejar-ngejar burung betina yang belum birahi tersebut. Itu akan merusak dari breeding yang teman-teman lakukan. Jadi usahakan ketika melakukan poligami murni ini memang burungnya sudah benar-benar siap. Nah teman-teman, itu tadi bagaimana seputar kita memilih tempat untuk melakukan breeding, kemudian bagaimana sangkar yang harus digunakan, proses penjodohan, dan juga bagaimana sistem pengawinan burung yang akan kita pilih atau sistem breeding yang akan kita pilih. Nah, untuk bagaimana kita melakukan pengawinan yang optimal atau cara mengawinkan burung kanari yang optimal, saya akan bahas di video selanjutnya. Jangan lupa ikuti terus video saya ya. Salam Kenari Mania. 1, 2, 3. Di subscribe ya guys. Ikutin terus channel kami ya guys. Lakukan poligami murni ini memang burungnya sudah benar-benar siap.
No, oh. Itu aja.